Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, Assalamualaikum Bu Nur. Bisa minta waktu Ibu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Rasanya ini menjadi unek-unek yang selalu mengganjal di hati saya, Ibu. Ya, Bu, Waalaikumsalam. Nah, silakan masuk, Bu. Apa hal apa yang Ibu rasa bermasalah itu, Bu? Sepertinya itu cukup serius ya, Bu ya. Ini loh Bu, saya mau cerita tentang kelas yang saya masuk Bu. Ini tepatnya di kelas 12E Bu. Iya. Ada apa, Bu, dengan kelas 12E itu, Bu? Kalau boleh saya tahu. Saya kepo nih, Bu ya. Saya merasa Bu di kelas 11, 12E ini Bu, saya tuh nggak bisa mengelola kelas dengan baik Bu. Iya. Memang sih di kelas itu jumlah muridnya itu semua muridnya ada 33-an begitu. Tapi Iya. jumlah murid laki-lakinya itu banyak sekali, Bu. Murid laki-lakinya sekitar 22 orang dan murid perempuannya ada 9. Saya merasa sangat sulit Bu menguasai kelas itu, Bu. Ribut sekali, heboh sekali, kayaknya susah dikendalikan loh, Bu. Berbagai metode kayaknya cara udah kayak usahakan Bu, tapi kayaknya saya masih merasa gagal Bu, belum dapat menguasai dengan baik kelas itu Bu. Jadi sedikit frustasi lah Bu kalau mengajar di kelas itu Bu. Agak menjadi beban bagi saya Bu kalau masuk di kelas itu, aduh gimana nih gitu Bu. Kayaknya merasa ada Hmm. rasa keberatan bagi saya untuk masuk di kelas itu Bu. Iya. Saya bisa membayangkan lah, Bu ya, seperti apa keriuhan lah Ibu. Dan dengan 30 berapa tadi, 33, Bu ya. 33 tapi 33 ceweknya cuma 8 orang laki-laki, begitu. 22 laki-laki, 9 perempuan ya. Lebih banyak laki-lakinya berarti ya, Bu ya. Berarti memang agak ribut lah kelasnya ya, Bu ya. Jadi uh, kalau begitu dari kerisauan Ibu tadi uh, intinya tentang pengelolaan kelas ya, Bu ya. Iya, benar ya, Bu. Pengelolaan kelas, sepertinya saya kurang Iya. bisa memanajemen kelas itu. Tapi hanya di kelas Hmm. itu aja ya, Bu. Di kelas lain kayaknya fine-fine saja. Semuanya bisa berjalan dengan baik, tapi hanya di kelas itu mungkin menurut saya karena jumlah anaknya, kalau umpamanya kita dulu sekolah Ibu ya, itu jurusannya IPS gitu, Bu. Kalau Iya. di STM itu mungkin jurusan di STM itu memang cowok aja itu isinya, Bu. Luar Oh, iya, biasa. iya. Anaknya Bakar ribut refleksinya jangan lupa diisi ya Bapak dan Ibu ya. ributnya lagi, Iya. kemudian ya kinestetik di situ rata-rata Ibu. Ya, Hmm. silakan masuk ke main room ya. Jadi Jadi kalau saya lebih bandingkan dengan guru lain yang masuk di kelas itu Ibu, mereka iya, berhasil menguasai kelas itu. Kemudian proses pembelajaran juga bisa menjadi kondusif. iya, iya. Jadi menurut Ibu keadaannya bagaimana menurut Ibu yang ideal itu? Kalau menurut saya sih Bu, yang ideal itu ya murid itu mengikuti pelajaran itu dengan baik. Mereka Hmm. dapat terjadi pembelajaran yang kondusif Bu, adanya interaksi yang baik, tanya jawab yang baik, bisa mengikuti pembelajaran, mengikuti instruksi yang saya perintahkan. Artinya berjalan dengan baik. Jadi kita merasa nyaman, merasa tenang gitu, merasa asik aja belajar begitu Bu. Tapi kayaknya di kelas itu saya betul-betul merasa gagal Bu. Jadi ada frustasi memang di dalam kelas itu, Bu. Tapi guru-guru lainnya anehnya juga nggak merasa seperti itu. Mereka bisa berhasil dengan baik. Jadi itu yang menjadi hal yang menjadi pemikiran bagi saya. Kenapa ya di Iya, kelas lain bisa, di kelas itu guru lain bisa masuk, bisa asik belajar. Kenapa kok ya di kelas itu saya yang masuk heboh gitu, Bu. Berarti kan masalahnya di diri saya kan, Bu. Saya yang nggak iya, bisa memanajemen kan, Bu. Begitu kan ya, Bu ya. iya. Kalau boleh saya tahu metode apa yang Ibu gunakan dalam belajar di kelas tersebut, Bu?
Sering juga ada metode ceramah, karena ada penjelasan-penjelasan materi, apalagi saya kan mengajar bahasa Inggris ya Bu ya, ada ceramah, penjelasan seperti unsur-unsur bahasa yang digunakan. Tentu kita menggunakannya dengan metode ceramah atau menjelaskan begitu Bu. Tetapi kadang-kadang saya menggunakan metode discovery learning atau PJBL begitu atau project begitu Bu. Tapi ceramah sering juga lah Bu. Tadi Ibu katakan kalau Ibu tuh pengennya kegiatan pembelajarannya menyenangkan, yang nyaman ya Bu ya. Jadi keinginan Ibu itu adanya kegiatan pembelajaran yang nyaman, tenang, dan kondusif. Menurut Ibu apa sih yang harus Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif tadi? Saya rasa saya harus memperbaiki cara mengajar saya ya Bu ya. Kan zamannya kan sekarang zaman sudah canggih ya Bu ya. Anak-anak itu rata-rata saya perhatikan memang sudah pernah saya lihat mereka itu ada anak-anak yang kinestetik Bu. Mereka sukanya main bola, pokoknya suka yang gerak-gerak gitu deh Bu. Anaknya lasak luar biasa. Mungkin metode pembelajaran saya yang harus saya perbaiki. Saya harus menyiapkan materi pembelajaran yang asik, kemudian saya harus menyiapkan media-media pembelajaran, bahan ajar mungkin yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sehingga mereka bisa yang anak-anak yang lasak tadi mereka bisa diam, bisa tenang mungkin Bu, seperti itu Bu ya. Saya rasa metodenya harus saya perbaiki Bu. Kemudian pendekatan saya juga secara pribadi, apalagi kita sudah mengikuti pembelajaran di CGP, ada KSE ya Bu ya, ada restitusi, itu mungkin saya harus terapkan ya Bu ya, harus saya mantapkan lagi sepertinya di situ Bu. Saya harus mantapkan untuk anak-anak yang nakal itu dengan metode restitusi. Mungkin saya harus mantapkan lagi dengan penguatan, mengingatkan mereka dengan kesepakatan kelas. Kemudian saya harus juga variasi media ajar atau materi ajar agar mereka bisa mengakses dengan baik. Kalau katakanlah kalau umpamanya anak yang ini lasak-lasak ini mungkin saya kasih begitu Bu, ke materi pembelajarannya sama, tetapi cara mengajarnya mungkin ya untuk tugasnya atau latihan mereka tuh mereka yang agak berbeda Bu. Seperti kita sudah mempelajari diferensiasi ya Bu ya. Mungkin saya bisa terapkan itu seperti itu. RPP-nya saya perbaiki lagi dengan RPP yang berdiferensiasi, kemudian KSE-nya juga dimantapkan ya Bu ya. Sepertinya itu yang harus saya perbaiki Bu untuk tahun ini. Iya memang ini kan sudah berapa, itu yang kejadiannya itu Bu sekitar 2 bulan yang lalu lah Bu kejadiannya Bu. Tapi anak yang itu kan sekarang sudah naik di kelas 12 Bu. Tapi anak yang sama yang saya ajar dulu di kelas 11E, sekarang kan mereka di kelas 12E. Tetap anak yang sama dan gurunya guru yang sama. Berarti saya harus memperbaiki diri saya menggunakan metode pembelajaran Bu. Karena kita kan baru mendapatkan materi di CGP tentang RPP berdiferensiasi dengan KSE-nya. Itu mungkin saya harus mantapkan, saya perbaiki lah di situ Ibu. Begitu Ibu. Iya Bu. Saya rasa apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai lah Bu ya. Saya sangat mengapresiasinya Bu ya. Saya menangkap adanya upaya Ibu tuh mau melakukan upaya untuk terus sebisa mungkin menarik minat siswa ya Bu ya. Agar murid-murid Ibu itu bisa tertarik dan belajar dengan baik dengan Ibu. Ya. Gitu. Iya Bu, sepertinya memang itu yang harus saya perbaiki. Dan kemudian saya juga berkomitmen Bu pada semester ini untuk memperbaiki semuanya itu. Baik itu di kelas yang biasa ataupun yang kelas yang istimewa menurut saya ini Bu. Kelas saya ini menurut saya istimewa. Jadi mungkin di sini saya harus memberikan perhatian yang khusus untuk anak yang di kelas 12E. Sepertinya begitu Ibu. Ibu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Rasanya perasaan saya ini menjadi lebih tenang Ibu, karena ada teman curhat yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Insya Allah Bu, saya bisa perbaiki ke depannya Bu. Saya komitmen untuk memperbaiki cara saya mengajar untuk ke depannya Ibu. Kita bisa saling berbagi lah ya, saling sharing bisa ya Bu ya.
Ya, betul. Ibu terima kasih atas waktunya, Bu. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Terima kasih. Lain kali kita berbincang-bincang ya, Bu ya, untuk Iya, hal-hal Bu. yang mungkin dengan duduk bersama kita bisa ada ada solusi, kita bisa menjadi lebih lega. Kemudian Iya, kita menjalankan tugas itu menjadi lebih rileks lagi. Oke, iya. Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Bu. wabarakatuh. Saya izin dulu ya, Bu. Saya harus masuk ke kelas Iya, lagi. Terima kasih, Ibu. iya. Oke, Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu Nur, ulang lagi, Bu, oke, dari awal. silakan Bu. Tentang salah satu Baik, Bu Nur, kita mulai, Bu ya. Mulai dari awal. di sekolah. Assalamualaikum, Bu Nur. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Saya harapkan semoga Baik, Ibu juga dalam keadaan baik ya, Bu ya. baik, Ibu. Ibu, bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu hari ini? Apakah menyenangkan, menarik, atau bagaimana, Ibu? Alhamdulillah kegiatan saya berjalan lancar hari ini, Bu. Walaupun agak sedikit melelahkan lah ya, tapi sejauh ini sudah bisa saya atasi, Bu. Baik. Maksud saya, Ibu menemui saya, kira-kira ada yang bisa saya bantu ya, Bu ya? Di sekolah Ini, Bu, saya mau sedikit menyampaikan sedikit keluhan saya, Bu, kepada Ibu. Bukan keluhan, tapi mau curhat lah sama Ibu. Oh, baik. Ada beberapa hal yang menjadi pikiran saya, Bu. Karena saya merasa ada sedikit kesulitan dalam menjalani kegiatan saya sehari-hari. anak yang mau bergabung. Begitu. Ibu, kita sepakat dulu, Bu. Kita hari ini membicarakan tentang masalah Ibu terkait apa ya tadi ya, Bu ya? Tentang kesulitan. Kesulitan apa ya, Bu ya? Boleh saya tahu? Jadi gini, Bu, saya merasa sedikit kesulitan untuk membagi waktu, Bu. Oh, begitu. Iya, bagus. Iya. Kesulitan Ibu dalam membagi Jadi kalau waktu. saya banding, Oke. Jadi bisa Ibu ceritakan kepada saya hal apa yang membuat Ibu merasa kesulitan Ibu dalam membagi waktu? kalau dibandingkan dengan jumlah Jadi begini, Bu. Saya kan kebetulan saat ini mengajar di 2 sekolah. Ditambah lagi dengan adanya kegiatan CGP ini. Jadi tentu menyita banyak waktu, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, sekarang jarak tempuh Ibu dari rumah ke 2 sekolah itu bagaimana, Bu? Jauh sekali atau bagaimana? Bisa Ibu ceritakan? Sebenarnya tidak terlalu jauh, Bu. Cuman karena mungkin harus bolak-balik inilah, Bu. Jadi yang agak sedikit membuat saya keteteran. Kalau jarak dari rumah saya ke sekolah yang pertama itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3 menit. Tapi yang sekolah satunya lagi itu sekitar 10 menit lah kalau naik sepeda motor, Bu. Begitu. Nah, menurut Ibu, adakah pembagian jam mengajar Ibu di sekolah itu? Umpamanya Ibu hari ini, katakan hari Senin, Ibu ngajar di SD. Kemudian Ibu ngajar tetapnya di mana? Begitu kalau boleh saya tahu, Ibu. Saat ini saya mengajar di SD sama SMP, Bu. SD negeri dan juga SMP swasta. SD, yang tetap Ibu mengajarnya pokok Ibu di mana? Di SD. Di SD. Kemudian untuk di SMP itu Ibu tambahan tambahan mengajar. Jadi sekolah pokok Ibu itu adalah di SD. Nah, maksud saya di SD itu Ibu adanya pembagian tugas tidak Ibu dari sekolah? Kalau umpama Ibu mengajar 2 sekolah, berarti di SD itu hari-hari apa gitu? Atau di SMP itu hari-hari apa begitu Ibu? Kebetulan kan kalau di SD ini pelajaran saya itu untuk mengajar pagi, Bu. Jadi kalau pagi ya di SD, kalau di SMP di sore mulai dari jam 1 sampai jam 4. Berusaha untuk menerbitkan Begitu. atau tulisan-tulisan Nah, anak. selain dari kesulitan Ibu tadi di mengajar di 2 tempat, apalagi yang menjadikan masalah bagi Ibu? Saya sudah mencoba untuk memposting tulisan Selain sulit membagi waktu di 2 sekolah itu, jadi saya tuh juga merasa kesulitan membagi waktu dengan keluarga, Bu. Kan selain menjadi seorang guru, saya ini kan juga seorang ibu. Jadi tentu saya harus mengurus anak-anak saya. Kebetulan anak saya itu juga masih kecil, Bu. Yang pertama itu usianya 8 tahun, kemudian yang kedua 4 tahun. Jadi masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan saya, Bu.
Nah, ditambah lagi saya juga sebagai seorang istri yang harus mengurus rumah tangga. Jadi hal ini membuat saya sedikit tersita lah pikiran dan tenaga saya, Bu. Begitu. Semoga kita sehat aja Bu ya, karena begitu banyak yang harus kita laksanakan ya Bu ya. Oke, mengenai beban mengajar, menurut Ibu, Ibu menyiapkan semua rancangan pembelajaran itu juga merasa kesulitan begitu Ibu? Ya, tentu saya merasa kesulitan kan harus menyelesaikan rancangan pembelajaran untuk di SD kemudian di SMP yang keduanya itu kan berbeda tingkatan. Iya. Mengajar pada sekolah yang berbeda dengan tingkatan yang berbeda-beda. Iya. Nah, tentu saja Ibu sebagai seorang pendidik harus lengkap semua administrasinya ya Bu ya. Saya juga bisa membayangkan itu Ibu juga repot. Oke. Nah, namun Ibu yakin dan percaya setiap ada kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Ibu yakin itu? Pasti ada jalan keluarnya. Nah, Ibu bisa ceritakan kepada saya hal apa yang menjadi kekuatan bagi Ibu? Kalau yang menjadi kekuatan bagi saya mungkin karena saya ini kan orangnya kalau sudah berkomitmen terhadap sesuatu itu saya merasa harus menyelesaikannya, Bu. Kalau tidak akan menjadi beban pikiran bagi saya, Bu. Jadi ketika saya misalnya diberi satu tugas, saya itu harus menyelesaikannya. Kalau dari prinsip saya harus menyelesaikannya, Bu. Walaupun mungkin nanti agak keteteran, pokoknya harus selesai gitu. Ibu sudah mentargetkan karena Ibu punya komitmen kalau sudah menyelesaikan harus sudah punya target tugas A harus selesai, tugas B harus selesai tepat pada waktunya. Ibu punya komitmen. Kemudian apalagi hal yang menjadi kekuatan bagi Ibu? Yang lainnya mungkin saya ini orangnya bertanggung jawab. Jadi saya tuh tidak bisa lah kalau diberi satu amanah atau tugas itu tidak menyelesaikannya itu, Bu. Jadi saya menjadi beban di hati saya, Bu. Makanya saya harus bertanggung jawab menyelesaikan segala kewajiban saya itu. Makasih banyak Bu. Menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan untuk memperbaiki, mengatasi kesulitan Ibu tadi, Bu? Mungkin dengan cara saya harus belajar lagi untuk mengatur waktu mungkin ya. Karena ya namanya ibu-ibu lah kan pasti sesekali pengen ngerumpi lah. Mungkin hal ini mungkin harus saya kurangi lah, Bu, karena mungkin bisa membuang waktu. Padahal banyak lagi tugas-tugas yang lebih penting harus saya kerjakan. Oke, Ibu, apalagi Bu yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mengatasi masalah itu, Bu? Hal lainnya? Mungkin dengan cara saya harus belajar untuk membuat list mungkin. Mungkin pada malam harinya sebelum memulai kegiatan malamnya saya harus membuat list dulu mungkin untuk tahu apa yang harus dilakukan besok paginya, apa yang harus saya sediakan misalnya atau berapa lama saya harus menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kalau sudah tahu mungkin saya bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Kalau sudah tahu sudah jelas apa yang harus saya lakukan. Jadi Ibu harus menyiapkan rencana atau agenda hal apa yang menjadi prioritas dan apa yang harus menjadi minoritas. Berarti Ibu yang harus menyiapkan itu. Nah, bagaimana langkah berikutnya Ibu? Bagaimana Ibu berkomitmen untuk mengatasi atau melakukan tindakan atau kegiatan dalam Ibu memperbaiki hal tingkah laku kita atau perilaku kita untuk menjadikan masalah kita tadi menjadi mendapatkan solusi yang baik. Ibu, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu itu? Kira-kira bisa Ibu ceritakan? Kira-kira saya harus mengatur diri saya terlebih dahulu lah, Bu, ya berarti ya. Mungkin dengan cara mengurangi aktivitas yang tidak ada sangkutannya, tidak ada kaitannya dengan kewajiban saya. Baik. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bercerita tentang hal ini kepada saya? Masihkah Ibu merasa unek-unek itu mengganjal di hati Ibu? Alhamdulillah setelah saya berbicara dengan Ibu, saya sudah sedikit lega lah, Bu, ya. Karena sebelumnya saya tuh agak kebingungan, Bu, ya.
apa yang saya apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya tersebut, Bu. Tapi sekarang saya sudah merasa ada titik terang lah. Oh, saya harus seperti ini. Ternyata saya harus mengenali terlebih dahulu apa kekuatan saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya gunakan dari kekuatan saya untuk menyelesaikan persoalan saya tadi, Bu. Baik, Ibu. Ada hal lain yang mau Ibu sampaikan, Ibu? Ya, saya merasa sangat senang lah, Bu, ya, setelah berbicara dengan Ibu. Setidaknya Oke, sekarang saya berharap. ya saya sudah tidak kebingungan lagi. Apa Baik. namanya itu, hati saya sudah terasa lega, sudah terasa tenang lah, Bu. Oke, baik. Ibu, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya segala unek-unek atau masalah Ibu. Saya juga berharap Ibu bisa menjalankan kegiatan, melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa merasa sesuatu yang Ibu lakukan itu adalah hal beban. Jadi saya senang sekali bisa bicara dengan Ibu. Terima kasih. Jika Ibu ada masalah, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi atau menemui saya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.